Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Itu mati diam. Di seluruh 3.000 provinsi, berapa banyak orang di generasi muda yang berani menantang makhluk tertinggi istana abadi seperti ini, membawa penghinaan semacam ini? Suasana menjadi sangat tegang. Banyak orang terengah-engah saat mereka menatap dua individu yang luar biasa ini. Badai besar telah tiba. Pertempuran hebat yang sangat berdarah panas akan segera dimulai. Kiang-kiang. Pewaris istana abadi tinggi dan perkasa, tidak bergerak saat dia berdiri di sana. Namun, ratusan hingga ribuan garis energi pedang mengalir keluar dari kedua sisinya. Cahaya warna-warni ilahi 5 warna berputar-putar, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Aula tertinggi telah terbuang sia-sia, bukan warisan lagi. Yang disebut anggota Ritus Dao yang masih hidup tidak lebih dari lelucon. Suaranya sedingin es, ekspresinya benar-benar kejam. Gelombang niat membunuh melanda udara, seolah-olah gelombang besar menghantam langit. Itu menyapu tempat ini. Dia menjulang di sana di tengah semuanya seperti dewa, seluruh tubuhnya berkembang dengan energi pedang. Pancaran bersinar dengan gemilang. Tidak jauh, tubuh utama Yu Chen merasa lebih gelisah, emosinya bahkan lebih gelisah daripada pewaris istana abadi. Pemuda itu pasti dengan sengaja merangkul King Yi. Kenyataannya, dia punya alasan untuk curiga bahwa Si Hao dan King Yi bertindak begitu intim hanya untuk dilihatnya, membuatnya terlihat buruk. Sampai-sampai dia bahkan melihat sedikit ejekan di murid pihak lain. Itu karena ketika tubuh utama dan tubuh kedua cukup dekat, mereka bisa bertukar perasaan. Dengan mereka saling berhadapan seperti ini, efek ini cukup kuat. Ketika Si Hao melingkarkan lengannya di sekitar King Yi seperti itu, tubuh utama Yu Chen jelas terasa seolah-olah ada lengan di sekitar tubuhnya juga, yang memeluknya erat-erat. Jenis pengalaman ini, jenis perasaan ini terlalu mengerikan. Itu membuat tubuhnya segera menghasilkan lapisan merinding. Belum pernah ada pria yang sedekat ini dengannya sebelumnya. Ci. Tubuh utama Yu Chen dikelilingi oleh simbol-simbol misterius. Sosok anggunnya bergolak dengan gelombang kabut warna-warni yang pekat. Itu kabur dan suci, dan bahkan ada fluktuasi kuat yang bergelombang keluar. Dia mengatupkan giginya dan menolaknya. Terbuang sia-sia? Si Hao tertawa keras. Dia menatap pewaris istana abadi, dan kemudian melihat tubuh utama Yu Chen. Tanpa rasa takut, dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekalian semua benar-benar kurang." Heng! Pedang surgawi menopang langit, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Pewaris istana abadi berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi pada saat itu, beberapa ratus garis pancaran pedang menyapu seperti pelangi. Itu sangat cemerlang, menutupi langit saat tiba. Telapak tangan Si Hao bersinar. Simbol sederhana dan tanpa hiasan dipadatkan, dan kemudian dengan ganas menghantam ke bawah. Teks tulang menutupinya dengan rapat, mekar tinggi di langit. Ini adalah satu tangkai niat pedang rumput. Teks tulang membentuk energi pedang, bertabrakan dengan cahaya pedang pewaris istana abadi. Suara zeng-zeng terdengar di udara, dan kecemerlangan warna-warni meletus. Ketika mereka meledak, bintang jatuh tak berujung muncul. Batuk. Ketika energi pedang menghilang, batuk terdengar. Sebuah tangan besar terulur dari kehampaan yang seperti gunung kecil. Tiba-tiba memisahkan kedua belah pihak, menghentikan mereka dari melanjutkan pertempuran. Ini adalah Akademi Dewi, dan ini adalah tempat para murid perempuan berkultivasi.
Kalian semua tidak diizinkan untuk menimbulkan kekacauan dan berkelahi. Seorang penatua muncul. Itu secara tak terduga adalah Dewa Surgawi. Ubah lokasi. Aku akan membunuhmu di sana. Si Hao berbicara, rambutnya beterbangan. Dia masih bertindak dominan, memandang rendah pihak lain. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Pewaris istana abadi berbalik dan pergi. Baru sekarang semua orang menghela nafas lega. Baru saja, terlalu banyak orang menahan napas, memperhatikan dengan seksama. Suasananya terlalu berat dan tegang. Meskipun energi pedang barusan jauh dari mereka, itu masih membuat beberapa orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa menangani kekuatannya. Keduanya seperti naga dan burung phoenix di antara mereka. Keberanian ilahi mereka tak terbendung. Ini sangat menyenangkan. Dua ahli hebat akan berbenturan. Badai besar pasti akan menggerakkan 9 langit. Kedua makhluk muda tertinggi tidak pergi jauh, langsung menuju arena bela diri Akademi Dewi untuk bertarung di panggung tinggi yang kokoh, untuk melakukan pertempuran hidup dan mati. Ini memicu sensasi besar. Semua siswa di akademi ini bergegas, dan bahkan tidak perlu lagi membicarakan tamu dari klan lain. Mereka semua tumpah. Sampai-sampai keributan besar bahkan terjadi di pasar terbuka di luar akademi. Ketika semua orang mendapatkan berita tentang ini, mereka dengan cepat bergegas untuk menonton pertempuran. Siapa yang akan menang? Apakah yang datang adalah tubuh utama atau kedua dari pewaris istana abadi? Atau apakah itu tubuh yang sebenarnya setelah mereka bergabung? Saya tidak tahu. Kami juga baru saja tiba. Tak satu pun dari kita yang mengira bahwa pertempuran yang mengaduk darah yang hebat akan terjadi begitu tiba-tiba. Banyak orang bersemangat, tetapi beberapa orang tercengang. Itu karena ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Pertempuran besar yang membawa makna luar biasa akan segera dimulai. Istana abadi berhadapan dengan aula tertinggi. Ini jelas merupakan peristiwa yang mengejutkan. Pentingnya terlalu besar. Kedua warisan kuno ini telah saling bertentangan sejak zaman kuno, dan keduanya sangat kuat, melebihi imajinasi orang-orang di dunia ini. Ini adalah pertempuran yang telah berlangsung selama era yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, orang-orang tak berujung berkumpul di sekitar lingkungan arena bela diri, sosok di mana-mana. Orang-orang yang datang kemudian tidak punya tempat untuk berdiri, karena tempat ini sudah penuh sesak. Banyak orang tidak punya pilihan selain terbang tinggi ke langit atau berdiri di kejauhan. Huang sangat kuat, tidak pernah menderita kekalahan sejak muncul di dunia ini. Apakah dia akan melanjutkan legendanya? Ada orang yang tidak setuju, berkata, "Kalian semua tidak tahu, tapi istana abadi hanya memiliki tubuh keduanya yang berkeliaran di dunia, namun itu sudah membangun reputasi yang begitu hebat. Begitu tubuh aslinya muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Dia pasti akan menguasai dunia dan mengabaikan semua rekan-rekannya." Semakin banyak orang datang, semuanya memiliki pendapat berbeda tentang masalah ini, berharap untuk hal yang berbeda. Pendapat mereka sama sekali berbeda, dan sebagai hasilnya, dua kubu besar terbentuk. Pewaris istana abadi pasti akan dikalahkan. Seorang gadis kecil berambut perak yang matanya yang besar berkedip-kedip, seperti batu rubi berbicara. Dia sangat bersemangat saat dia berteriak di sini, menarik sedikit perhatian. Semua orang terkejut melihat betapa lembut dan cantiknya dia, tetapi masih ada beberapa orang yang berbicara, menyangkal ini. Kelinci kecil itu tidak mundur sama sekali, langsung menentang mereka. Dia telah dibunuh oleh Huang sebelumnya.
Apa yang dipahami seorang gadis kecil? Pewaris istana abadi pasti akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Lunar Jethar kemudian berkata, dia dibunuh oleh Huang sebelumnya. Itu karena dia hanya tubuh kedua, tubuh utamanya tidak turun. Dia dibunuh oleh Huang sebelumnya. Jika tubuh aslinya secara pribadi datang, siapa yang bisa menekannya? Kecakapan bertarungnya benar-benar tak tertandingi. Dia dibunuh oleh Huang sebelumnya. Ini hanya menjadi lingkaran setan. Mereka yang mendukung pewaris istana abadi hancur berantakan. Tidak peduli apa yang mereka katakan, gadis ini hanya memiliki kalimat itu. Dia dibunuh oleh Huang sebelumnya. Kelinci kecil itu sepertinya tidak pernah lelah. Matanya yang besar bersinar merah. Banyak orang menjadi terdiam. Kalimat ini hanya menjadi senjata pembunuh yang hebat. Di arena bela diri, pinggang tubuh utama Yu Chen terasa sedikit sakit, dan kemudian gelombang mati rasa. Alis hitamnya melonjak. Matanya yang indah melebar sangat lebar. Dia benar-benar ingin berteriak dan mengacungkan pedangnya keluar. Dia hanya marah sampai ekstrim. Cukup jelas bahwa kawan itu menentangnya, namun Qing Yi tidak menentang ini. Tubuh utama Yu Chen elegan dan murni, cerah dan luar biasa. Biasanya, dia tinggi di atas segalanya, dan melupakan orang lain yang menggunakan tangan dan kaki mereka untuk menghujatnya, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Mereka yang berbicara dengannya juga disempurnakan. Hal memalukan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, tubuhnya bergetar. Dia tidak tahan lagi. Matanya yang indah melebar dengan marah, menatap ke arah pihak lain. Huang, jangan melewati batas. Suaranya sedikit bergetar saat dia memarahi keluar. Itu karena pihak lain melangkah lebih jauh, benar-benar berani. Dia merasakan bulu-bulu halus di lehernya yang seputih salju berdesir, seluruh tubuhnya terasa seperti ada serangga kecil yang merayap. Bajingan ini benar-benar tidak terkendali, secara tak terduga menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Si Hao tertawa. Dia menyuruh Qing Yi pergi dan menonton dari samping. Dia menunjuk dua orang di depannya. Kenapa kalian berdua tidak datang padaku bersama-sama? Butuh tubuh utama Yu Chen beberapa waktu untuk tenang. Orang luar tidak tahu, tapi dia sebenarnya sangat marah. Sedikit kebencian dan penghinaan akan melintas di pupilnya dari waktu ke waktu, membuatnya sedikit berbeda dari penampilannya yang biasanya tenang dan suci. Mereka yang menonton dengan penuh perhatian terkejut. Kiang! Cahaya pedang meluap ke langit. Pewaris istana abadi bergegas ke surga, bergegas membunuh Si Hao. Semua energi pedang di kedua sisinya berubah menjadi merah seluruhnya. Pada saat ini, energi pedang berubah menjadi sangat tajam seperti sayap. Kecepatannya menjadi lebih cepat. Ketika dia tiba, mengikuti suara Weng, kekosongan bergetar. Cahaya pedang tersapu dalam ratusan hingga ribuan garis, bergegas keluar bersama. Suhu tempat ini langsung anjlok. Ini adalah niat membunuh dingin yang menggigit, dan bahkan niat pedang yang sangat kuat. Mata Si Hao melebar sangat lebar. Dia juga meletus dengan energi pedang. Tangkai demi tangkai rumput muncul di kehampaan, menggantung di sana, tampak sangat hijau. Mereka juga melepaskan niat membunuh tanpa akhir. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasinya, tidak peduli teknik berharga apa yang dia gunakan, semuanya akan sangat berbeda. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan maksud pedang karakter rumput misterius ini. Ho! Kedua ahli itu bentrok. Suara gemuruh menggetarkan langit.
Terlepas dari teriakan pedang Zeng-Zeng, ada juga bentrokan kekuatan magis yang sangat kuat yang meletus dengan fluktuasi yang tak tertandingi. Ketika dua individu melewati satu sama lain, keduanya mengungkapkan ekspresi kaget. Pada saat itu, pewaris Immortal Palace berputar kembali. Seperti burung surgawi, dia menukik lagi. Kali ini, semua orang melihat ini dengan jelas, dan mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Energi pedang di sisinya berubah menjadi sayap. Energi pedang sangat menakutkan. Ratusan hingga ribuan garis energi pedang berubah menjadi bulu merah-merah. Seolah-olah burung Phoenix sedang melebarkan sayapnya, berwarna merah cerah dan berkilauan. Mereka bersinar dengan gemilang, melepaskan tekanan yang membuat orang lain merasa seperti tercekik. Sayap pedang bulu Phoenix. Seseorang berteriak keras. Ini adalah salah satu metode rahasia Istana Abadi yang tidak bocor keluar. Sangat sulit untuk berkultivasi dan benar-benar menakutkan. Ketika sayap pedang jenis ini terbentuk, kecepatan seseorang tidak hanya akan meningkat secara substansial, kekuatan bertarung seseorang juga akan meningkat, membuat mereka sulit untuk ditahan. Hal utama adalah bahwa ujungnya terlalu tajam, mampu meretas segala sesuatu di jalan mereka. Si Hao juga terkejut. Itu hanya waktu yang singkat sejak mereka terakhir bertemu, namun pewaris Immortal Palace mempelajari teknik berharga lain yang terbatas. Sepasang sayap petir muncul di punggung Si Hao. Mereka tampak seperti terbuat dari emas, benar-benar megah. Mereka pindah juga, membawanya. Untaian energi kacau samar-samar bisa terlihat di antara sayap juga. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi tubuh utama Yu Chen bergetar di dalam. Dia tahu bahwa ini adalah Si Hao, jadi dia mengerti bahwa dia menggunakan sayap Kunpeng, menyembunyikannya di dalam kilat. Sayap pedang bulu Phoenix berhadapan dengan sayap Kunpeng. Momen ini sepertinya telah membeku untuk selamanya. Keduanya bentrok dengan keras, Keng Qiang terdengar memekakkan telinga. Sayap berbulu menyilang, energi pedang melonjak ke langit. Kekuatan magis tersapu seperti lautan. Langit ditenggelamkan oleh sinar cahaya. Semua orang hanya bisa samar-samar melihat dua sosok terus bertabrakan. Sayap ilahi mereka meledak satu sama lain dalam konfrontasi. Pada akhirnya, kedua individu itu mundur. Mata pewaris Istana Abadi sedingin es. Tidak ada yang menyadarinya, tetapi dia menghapus setetes darah dari lehernya. Hampir saja kepalanya dipenggal. Tubuh Si Hao bersinar dengan kecemerlangan emas. Lapisan demi lapisan bulu emas muncul di sekitar bagian luar tubuhnya, semuanya terbentuk dari kilat. Mereka berputar-putar di sekelilingnya, melepaskan aura yang kuat. Huang sangat kuat. Seseorang berkata dengan suara rendah. Semua orang bisa melihat bahwa meskipun usianya tidak besar, dia tiba-tiba mencapai level ini. Kekuatannya terlihat jelas. Bahkan pewaris Istana Abadi yang termasyhur pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Pewaris Istana Abadi merasa sulit untuk tenang. Bulu Phoenix dan sayap pedang ini, meskipun awalnya baru terbentuk, tidak ada yang lebih jelas darinya tentang betapa menakutkannya mereka. Mereka dikenal mampu meretas segalanya. Sayangnya, ketika sayap ini bentrok dengan pihak lain, tidak hanya sayap Si Hao menghentikannya, mereka bahkan berhasil melakukan serangan balik, hampir memutuskan lehernya. Ini terlalu menakutkan, membuatnya mengerutkan kening. Sebelumnya, dia yang tak tertandingi tidak pernah bertemu musuh besar. Pemuda ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia sudah mengerti bahwa setelah ranah kultivasi Huang naik, kekuatan magisnya meningkat, sudah menyusul. Tidak ada kelemahan untuk dimanfaatkan sekarang.
Mungkinkah dia hanya bisa bergabung dengan tubuh utama untuk secara paksa menekan pemuda ini? Dia percaya dengan percaya diri bahwa selama mereka menghasilkan tubuh yang sebenarnya, dia akan menjadi tak tertandingi lagi. Jadi pewaris istana abadi hanya berjumlah sebanyak ini. Jika hanya ini yang bisa Anda lakukan, maka saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Si Hao berkata dengan kuat. Semua orang gemetar dalam hati. Pertempuran baru saja dimulai, namun Huang sudah mengatakan bahwa dia akan membunuh pemuda hebat dari Istana Abadi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.